الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan begitu banyak nikmatnya telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih lagi menganugerahkan kepada kita nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan. Hari ini kita telah berada di 3 Jumat di bulan Ramadan, bertepatan dengan Sayyidul Ayyam, itu pemimpinnya seluruh hari, itu hari Jumat. Bertepatan pula dengan Sayyidul Syuhur, yaitu penghulunya seluruh bulan, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup, masih memanjangkan umur kita, masih memberikan kita sehat dan sempat untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Ini atas maksud tertentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agar kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena berkat perjuangan beliaulah sehingga hari ini kita bisa mengenal Islam, mengenal iman, sehingga kita bisa keluar dari kegelapan, kejahilian menuju terang benderang, yaitu cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tak lupa khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah sekalian. Mari kita sama-sama tingkatkan, mari kita sama-sama periksa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang diberi gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau belum, mari kita melihat apa ciri-ciri takwa yang Allah maksudkan terhadap orang-orang yang telah diberi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan, di antara orang-orang bertakwa adalah u'iddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra
Orang yang bertakwa adalah mereka, ciri pertamanya adalah bisa mengeluarkan infak mereka dalam keadaan lapang maupun sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh, mampu menahan amarahnya ketika marah. Wal 'afina 'anil nas, bahkan mampu memaafkan kesalahan manusia ketika terjadi kesalahan di antara mereka. Hadirin, di antara ciri-ciri tersebut adakah atau sudah adakah terhadap diri kita ini yang Allah sebutkan dalam firman-Nya tersebut? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang bisa berinfak ketika lapang maupun sempit? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang mampu menahan amarah ketika marah? Dan sudahkah kita termasuk orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain kepada diri kita? Kalau belum, mari kita perbaiki di kesempatan Jumat ini. Karena kenapa? Saking pentingnya takwa inilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Jumat untuk menjadi tempat di mana khatib, salah satu di antara rukun Jumat, yaitu menyampaikan wasiat takwa kepada seluruh jemaah dan khatib sekalian. Maka hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kenapa takwa begitu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita? Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala menilai diri kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang kesukuan kita. Allah tidak pernah memandang kebangsaan kita. Hadirin, warna kulit, gaya rambut, apapun bentuk daripada model wajah kita, Allah tidak pernah pandang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah memandang bentuk rupa maupun harta seseorang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai ketakwaan yang ada di dalam hati kita, dan ketakwaan tersebut memancarkan berupa amal-amal kebaikan dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah firmankan dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari satu laki-laki yaitu Nabi Adam, wa unsa, dan Siti Hawa. Untuk apa? Kemudian Allah firmankan, wa ja'alnakum syu'uban, dari Nabi Adam dan Siti Hawa tersebut kita dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Supaya apa? Lita'arufu, agar kita saling mengenal. Dengan berbedanya kita, dengan bedanya orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, bahkan Papua, setelah kita berbeda, ternyata hikmahnya perbedaan tersebut adalah agar kita bisa saling mengenal, saling mengisi, saling melengkapi. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akan tetapi bukan di situ penilaian Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba, bukan pada sukunya, bukan pada kebangsaannya. Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan pada kesukuannya, bukan pada kebangsaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, ketakwaannya. Maka takwa inilah menjadi PR penting dalam kehidupan kita agar kita raih. Karena ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa taala hadirkan bulan suci Ramadan untuk kita semua. Tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa penting takwa dalam kehidupan kita? Karena memang manusia dalam kehidupan ini sangat membutuhkan daripada takwa itu sendiri. Takwa adalah satu derajat kemuliaan sifat yang mesti kita capai dalam kehidupan kita. Kalau kita belum capai dalam derajat takwa dalam kehidupan kita, maka dipastikan hidup kita penuh dengan galau, gelisah, galau, bahkan merana. Kenapa hadirin? Karena takwa ini adalah satu sifat hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwa telah masuk ke dalam hati seseorang, maka kehidupan dunia ini menjadi mudah. Kehidupan, persoalan dalam kehidupan ini menjadi mudah diselesaikan. Bukan berarti setelah seorang menjadi takwa, lalu kemudian ujian-ujian berupa kehidupannya akan hilang, tidak. Akan tetapi ujiannya akan tetap ada. Ujian akan tetap datang kepada orang yang bertakwa. Akan tetapi karena ketakwaan telah masuk ke dalam hati seseorang, dengan ketakwaan tersebut seseorang mampu mudah menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya dan wattaqa, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, kemudian orang tersebut setelah mengeluarkan hartanya, kemudian seorang telah mencapai derajat ketakwaan, Allah firmankan, kemudian dia mengatakan orang tersebut wasaddaqa bil husna, dia membenarkan apa balasan kebaikan yang dilakukan, membenarkan daripada semua kebaikan yang dilakukan ada balasan-balasannya, maka janji Allah fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkan kehidupan dunia. Maksud mudah di sini adalah mudah menerima keadaan hidupnya, mudah dalam menjalani kehidupannya. Karena kita semua dalam kehidupan kita ini pasti menghadapi masalah, berbagai masalah dalam kehidupan kita akan terus berganti. Masalah demi masalah terus berganti dalam kehidupan kita. Jangan pernah berharap ataupun berpikir dalam kehidupan kita masalah akan selesai. Tidak akan pernah selesai masalah dalam kehidupan kita. Masalah akan selesai dalam kehidupan kita ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan takwa itu tersendiri. Maka masalah akan selesai dengan kematian datang kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dengan Ramadan, dengan puasa ini, siapa yang menyikapi kehidupan seperti Ramadan, maka dia akan berbahagia sebagaimana ketika berbuka puasa. Hadirin, Allah sudah mengajarkan, mensyariatkan agar kita menahan lapar dan dahaga, yang padahal sebelum di luar Ramadan itu perkara yang halal. Allah melarang kita untuk berkumpul dengan istri kita yang sifatnya halal padahal di luar bulan Ramadan pada siang harinya. Akan tapi ketika bulan Ramadan pada siang hari Ramadan kita disuruh menahan. Sampai kapan? Sampai waktu berbuka. Apa hikmahnya? Setelah kita berbuka, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang tadi kita lihat begitu banyak keindahan-keindahan, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Nafsu kita ini melihat berbagai macam aneka macam kue-kue, bahkan makanan-makanan yang berjejeran di pinggir jalan. Semuanya dalam hati kita, dalam nafsu kita ini pengen kita makan, pengen kita nikmati. Akan tapi ketika telah masuk waktu berbuka, baru seteguk air, baru sebutir kurma, semua itu telah hilang. Sudah kenyang kita. Apa hikmah di balik itu semua? Allah ingin mengajarkan kepada kita, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kehidupan dunia seperti itu. Yang kamu lihat, yang kamu saksikan di depan mata kamu, kelihatannya kamu akan bahagia, kamu akan senang kalau punya mobil, punya rumah mewah, punya hotel, punya rumah gedung. Tapi padahal ketika kamu dapatkan itu semua, itu menjadi biasa-biasa saja. Yang kamu tiduri hanya ukuran badan kamu saja. Yang kamu makan hanya seukuran lambungmu saja. Yang kamu minum yang sebatas yang mampu masuk dalam lambung kamu. Sehingga hadirin, ketika telah kamu dapatkan itu semua, ternyata tidak ada apa-apanya. Dunia ini seperti fata morgana. Kelihatannya di sana nikmat sekali, padahal ketika telah didapatkan menjadi biasa-biasa saja. Maka Ramadan mengajarkan itu ketika kita berbuka, hadirin. Bahkan hikmah terbesarnya Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkara-perkara yang halal tadi untuk kita tahan sampai berbuka. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kita mampu menahan perkara-perkara yang haram setelah di luar bulan Ramadan. Kenapa? Yang halal-halal saja Allah menyuruh kita untuk menahannya, kita mampu tahan, apalagi perkara-perkara yang haram. Sudah pasti kita menahannya dan mampu kita menahannya. Maka hadirin, mari kita menjaga Ramadan kita, puasa kita. Masih ada kesempatan untuk kita perbaiki Ramadan kita. Dan ketika seseorang telah menahan itu semua karena Allah, karena kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Di sini hadis tersebut menyampaikan bahwasanya orang yang puasa dengan iman, keyakinan hati, percaya kepada Allah, percaya dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jaminkan, Allah janjikan berupa pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Maka hadirin, ternyata Ramadan tidak cukup kita puasa dengan menahan lapar, haus. Akan tapi perlu juga ada keyakinan hati, menghadirkan hati dalam puasa kita. Sehingga hadirin, ketika kita puasa, sudahkah kita hadirkan hati kita? Sudahkah kita puasakan hati kita? Sehingga kita merasa Allah yang mengawasi kita. Sehingga kita berangkat daripada keyakinan hati.
kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang halal tadi, walaupun itu boleh ketika Allah larang kita mampu menahannya, tapi kita dengan keyakinan hati kita melakukan demikian karena Allah yang menyuruhnya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena puasa itu karena dilarang makan dan minum, akan tetapi karena kita merasa Allah lah yang memerintahkan perkara tersebut. Sehingga hadirin sedang Jumat rahimakumullah, ketika kita mampu menahan perkara-perkara yang halal dari waktu kita sahur sampai berbuka, maka pelajaran terbesarnya adalah agar kita mampu menahan perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang haram dari sejak kita hidup di dunia ini sampai kita mati. Sehingga hadirin sedang Jumat rahmani wa rahimakumullah, pada akhirnya orang bertakwalah yang Allah janjikan kemuliaan di dunia ini sampai di akhirat, apapun keadaan hidupnya. Maka hadirin, kita manusia sebagai penutup, sebenarnya hakikatnya menjalani kehidupan ini dengan takdir kita masing-masing yang telah Allah tetapkan. Allah telah gariskan 500.000 tahun sebelum kita diciptakan, sebelum dunia diciptakan. Bahkan kita akan mengalami kesedihan, kesenangan, mengalami berbagai macam keadaan hidup, ibarat roda terus berputar. Maka itu pasti kita alami. Yang menjadi PR bersama kita adalah hati kita jangan sampai tidak ridho, tidak menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sangat penting, kita butuh ketakwaan, kita butuh sifat takwa. Karena Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu yang bertakwa adalah mereka yakin kepada perkara yang gaib. Perkara takdir adalah perkara gaib, perkara akhirat adalah perkara gaib. Bahkan kata Nabi, nama-nama kita pun telah tertulis di antara pintu neraka dan pintu surga. Kita pun telah ditetapkan kita penghuni surga atau penghuni neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk apa kita beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala yang merubah takdir kehidupan kita. Allah yang mampu mengubah takdir kehidupan kita. Maka kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa tersebut mudah kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Walaupun kehidupan dunia sudah pasti kita alami, suka maupun senang. Ya, suka senang, duka maupun menderita dalam kehidupan kita di dunia ini. Hadirin, ketika takwa telah berada dalam hati kita, maka semua itu mudah untuk kita jalani, semua itu mudah untuk kita terima. Karena kenapa? Kita merasa semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, skenario dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita lalui dalam kehidupan kita. Dan itu kalau kita merasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun keadaan hidup kita, bahkan musibah yang terjadi dalam diri kita, Allah mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Diri kita, anak kita, istri kita, harta kita, semua yang kita miliki milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah semua itu akan dikembalikan. Maka dengan keyakinan tersebut, hati kita ini akan menjadi tenang, hati kita ini mudah menerima keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.